Harian Umum Bandung Ekspres, kekuatan baru Bandung Raya. Ari saya mah P3 PRI mau cenah peci nasional Indonesia. Menurut Ketua DPC P3 Kota Cimahi Endang Saipullah, koalisi yang diadakan oleh Jalaluddin Sayuti dan kawan-kawan dengan PDIP dan Hanura adalah ilegal dan secara sah P3 Kota Cimahi tidak mendukung koalisi rakyat Cimahi. Dikatakan Endang sebagai kader P3, pihaknya tidak akan meninggalkan Ati Suharti, sehingga pernyataan Jalaluddin Sayuti yang mengatakan P3 berkoalisi dengan PDIP dan Hanura adalah tindakan ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau P3 tetap yang tadi akan mengusung, tidak akan meninggalkan incumbent. Soal incumbent sebagai kader P3, maka P3 apabila Bu Adi akan maju lagi 2017, otomatis P3 akan mengusung sebagai perahunya Bu Adi, sebagai kader terbaik. Itu masalah kemarin terjadinya koalisi, yaitu kan yang jelas tidak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Jadi pada prinsipnya P3 sendiri ya, dengan Pak Endang mengatakan bahwa koalisi kemarin itu ilegal. Ilegal artinya tidak berdasarkan tahapan-tahapan SK yang ditandatangani. Jadi tidak ada tahapan-tahapan dari Ketua DPW. Tapi kemarin ada pengklaiman bahwa mereka yang pegang SK P3. Lihat saja SK-nya. SK-nya ditandatangani oleh Rahmat Yasin dan sekretarisnya Yusuf Fuad. Bahkan dia bilang bahwa sebetulnya yang lebih berpengaruh itu dari DPP, katanya. Kalau dari P3 yang itu cuman dari DPW. Gini Pak, gitu. Enggak. Gini dulu. Kalau di P3, saya nambahin. Yang di P3 itu yang membuat SK untuk tingkat cabang itu wilayah. Tapi yang membuat SK tingkat wilayah itu otomatis DPP. Hal senada dikatakan Agus Solihin, Ketua PAC P3 Cimahi Tengah. Atas nama pengurus PAC dan fraksi P3 sebagai kepanjangan tangan dari partai, pihaknya melakukan klarifikasi bahwa P3 itu sudah berkoalisi dengan PDIP dan Hanura merupakan hal yang tidak benar. Ya, atas nama dari fraksi yang notabene adalah kepanjangan tangan dari partai, nah ini juga harus mengklarifikasi isu yang beredar dalam media massa, bahwa yang sekarang ini kembali terbit dalam media massa seolah-olah P3 itu sudah koalisi dengan PDIP. Nah itu saya garis bawahi bahwa itu adalah tidak benar. Nah kalaupun itu terjadi dalam sebuah deklarasi yang kembali dilakukan, itu hanya sekelompok orang mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan. Ari saya mah P3 PRI mau cenah peci nasional Indonesia. Saudara Jalaluddin Sayuti ini sudah dipecat dari struktural kepengurusan itu sebagai Ketua DPC, dan itu ada ya pemecatannya, SK pemecatannya, nanti bisa diperlihatkan pemberhentiannya. Nah kalau mereka mengklaim apakah SK-nya itu ditandatangani oleh ketuanya Rahmat Yasin atau Haji Yusuf Fuad? Tidak. Itu harus diketahui bahwa ini setelah ada pemberhentian di sini tercantum ketuanya Pak Endang Saipullah SH. Kemudian yang ke bawahnya tetap karena yang dipecat itu atau yang diganti itu adalah ketuanya saja, dan yang naik adalah wakil ketua satu. Nah itu yang harus diluruskan. Jadi jangan seolah-olah bahwa yang kembali deklarasi itu adalah Partai Persatuan Pembangunan. Nah ini sebagai untuk sebuah Nah ini surat pemberhentian Saudara Haji Udin Kamaludin MA. Ini langsung dari pusat dan ini legal. Coba sini Bang. Pembuatan. Kemudian ini yang ditandatanginya langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Dharma Ali dan sekretaris jenderalnya Haji M. Muhammad.
Ini kita bukan main-main, bukan istilahnya tanpa data. Jadi yang sebenarnya kemarin deklarasi itu hanya sekelompok orang, tidak mengatasnamakan lembaga. Nah ini harus diluruskan. Ari saya mah P3 PRI. Mau cenah Peci Nasional Indonesia. Agus mengungkapkan deklarasi yang dilaksanakan bersama PDIP dan Partai Hanura beberapa hari lalu adalah deklarasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Dia mengharapkan masyarakat harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di internal P3 yang memiliki legalitas pengurus dari versi Muktamar di Bandung dan keputusannya sudah dituangkan dalam SK sampai Kementerian Hukum dan HAM. Kalau saya bicara masalah persembahyangan itu kan ada aturan hukumnya. Kalau ada surat dari bawah, saya sikapi ajukan ke Jawa Barat, itu kan otomatis Jawa Barat mengeluarkan SK yang baru. SK yang baru itu kan saya sebagai wakil ketua 1 otomatis naik menjadi ketua umum.